Assalamualaikum, kembali lagi bersama gua Jerry Handika dalam Benang Merah Film. Major cities uninhabitable. He knows exactly where it is. Stop where you are, sir. On your knees. Get out. What do you want? I want out of the country. He's wanted for espionage. We're talking about a corrupt, low-level cop. You're sitting here indicates he's not so low level. Be careful. You fucking be careful. Do you have men wandering our embassy? You good there? Can I trust you? Put me on a plane to the US and I'll give you everything. Gue tidak menyarankan untuk teman-teman nonton film ini. Jika seandainya teman-teman mau enjoy dengan plot cerita yang membuat puas setelah menontonnya. Tapi bagi teman-teman yang mau nonton karena ada Iko Uwais atau dihibur dengan aksi laga yang memukau dari Iko Uwais, ya sah-sah saja untuk nonton film ini. Jujur saja gue butuh 2-3 kali nonton film ini. Eits, tunggu dulu. Bukan karena gue suka atau film ini bagus. Tapi film ini sangat membingungkan dengan plot cerita yang gak ada pangkal ataupun penjelasan yang membuat gue bisa masuk dengan cerita filmnya. Jadi pada mulanya bercerita tentang sebuah pasukan elit yang dinamai dengan Overwatch. Pasukan yang dipimpin oleh James Silva yang diperankan oleh Max Wahlberg dan Alice Kerr yang diperankan oleh Lauren Cohan. Misi mereka adalah mengawal seorang informan penting bagi mereka. Misi ini sangat sederhana kelihatannya, yang hanya mengantar Linur yang diperankan oleh Iko Uwais ke bandara militer sejauh 22 mil dari kedutaan Amerika. Sebelum kita menarik benang merah film ini, seperti biasa mari kita lihat cerita secara keseluruhan. Dari awal sudah mulai sangat membingungkan. Film ini dimulai dengan tim Overwatch menyerang sebuah rumah dengan tanpa alasan. Maksud gue gak masalah kalau dimulai cerita seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa mereka diserang. Orang-orang dalam rumah itu telah berbuat apa? Sampai-sampai mesti tim khusus elit yang menyergap. Pertanyaan itu tidak terjawab sedikit pun. Setidaknya beri penonton jawaban agar bisa nyaman masuk ke plot yang baru. Ya, sekali lagi ini menurut penilaian gua terutama. Lalu tiba-tiba cerita berpindah ke 16 bulan kemudian. Parahnya lagi, tim elit ini sudah berada di sebuah negara khayalan yang bernama Indokar di Asia Tenggara. Maksudnya apa coba? Kenapa nggak Indonesia aja ya kan? Tapi keperawakan mayoritas orang bukan orang Indonesia juga. Oke, anggap saja kita terima khayalannya begitu. Ceritanya tim Overwatch ini sedang melakukan misi untuk mengambil peledak yang berbahaya yang mereka bilang itu firepower. Nah, di sini ada seorang Linur yang diperankan Iko Uwais yang memiliki kode dari firepower tersebut. Dia akan berikan kode itu jika pasukan Overwatch berhasil mengantarnya ke bandara militer. Linur minta diantar karena dia sedang diburu oleh pasukan Indokar, yang katanya Linur adalah seorang pengkhianat. Nah, di sini terjadi lagi kebingungan. Emang Linur berkhianat apa? Apa yang telah dia perbuat sehingga dia diburu? Dia kerjanya apa di pemerintahan Indokar? Sepertinya memang seorang tentara, tapi bisa jadi agen Indokar. Tidak ada kejelasan mengenai hal tersebut. Singkat cerita, tim Overwatch mengantar Linur ke bandara yang jauhnya 22 mil dengan imbalan informasi penting dari Linur untuk tim Overwatch. Selama perjalanan terjadi perang, baku hantam antara pasukan Indokar
yang memburu Linor dengan Overwatch. Nah, di sini menurut gua Iko Uwais sedikit bisa menyelamatkan film ini hingga masih layak ditonton, yaitu dengan adegan perkelahian yang menggugah dari seorang Iko Uwais dengan orang-orang Indokar yang ingin membunuhnya. Lalu masuk ke ending film, ya walau ada sedikit kejelasan di ending film tentang cerita ini, yang menurut gua sebaiknya teman-teman lihat sendiri aja kali ya. Yang jelas di ending film masih ada aja hal yang akan membuat bingung. Tapi mungkin itu bertujuan menyampaikan bahwa akan ada sequel selanjutnya. Mungkin. Benang merah film ini adalah ada seorang informan yang meminta bantuan pada tim Elite Overwatch untuk mengantarnya ke bandara. Karena situasi dia yang tidak lagi aman. Sebab ia tengah diburu oleh aparat setempat. 22 mil adalah jarak titik mula pengantaran paket, yaitu Linor ke tempat tujuan di bandara. Selama dalam perjalanan 22 mil tersebut, mereka baku hantam dengan aparat setempat yang ingin membunuh Linor. Dan akhirnya Linor sampai di tempat tujuan, yaitunya bandara, lalu terbang dengan pesawat. Mungkin itu aja yang dapat kita bahas dalam kesempatan kali ini. Bagi yang belum nonton film ini, silahkan nonton, tapi jangan harap Anda akan puas dengan ceritanya. Namun saya yakin Anda akan pasti puas dengan penampilan aktor laga Iko Uwais. Semoga. Seperti biasa, jangan lupa untuk tinggalkan tanda like. Beserta yang baru datang di channel ini, mohon kesediaannya untuk menekan tombol subscribe. Supaya kita berjumpa lagi di pembahasan benang merah film-film berikutnya. Salam cinta untuk semuanya.